tertib hukum bidang pertanahan, wajah kejayaan bangsa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk kita semua. Pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan ke-6. Sengaja saya memilih tema bahasan bahwa tertib hukum bidang pertanahan merupakan wajah kejayaan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena tema ini mempunyai dasar yang sangat kuat bahwa tanah adalah ruang dari hajat hidup orang banyak. Ruang bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk di bumi Indonesia yang kita cintai bersama ini. Hal ini bisa sama-sama kita buktikan bahwa konstitusi negara kita mencantumkan kata bumi pada pasal 33 ayat 3. Dan konstitusi kita mengamanatkan, memerintahkan agar pemanfaatan sumber kekayaan alam ini, termasuk pemanfaatan tanah, benar-benar harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, konstitusi mengamanatkan yang kemudian ditindaklanjuti dengan undang-undang pelaksana yang sama-sama kita ketahui bahwa pemanfaatan dari sumber kekayaan alam ini harus diatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan, bahwa kondisi ketertiban hukum bidang pertanahan merupakan syarat utama. Tertib ini harus terwujud sesulit apapun. Kenapa demikian sulit? Ini adalah pertanyaan epistemologi masalah pertanahan yang menunjukkan bahwa masalah pertanahan adalah masalah yang kompleks, multidimensional, yang terdiri dari berbagai komponen-komponen, di mana komponen dari masalah pertanahan saling berhubungan, saling berkorelasi satu dengan lainnya. Komponen yang dimaksud adalah komponen dari kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, atau seringkali dipahami dengan sebutan gatra untuk mengganti kata komponen. Berarti tertib hukum bidang pertanahan adalah tertib atas semua gatra yang terkait, di mana level ketertiban merepresentasikan wajah kejayaan bangsa. Pemahaman ini diharapkan dapat memotivasi aparat kantor Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan kinerjanya, untuk menjaga dan merawat wajah bangsa Indonesia. Tentunya dalam perjalanannya akan menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi pada beberapa waktu yang lalu, yaitu adanya isu viral tentang perawatan dan penjagaan dari kesatuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Ini adalah merupakan tantangan. Masalah masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya harus kita anggap sebagai suatu tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Dengan pengertian bahwa masyarakat hukum adat ini adalah bagian dari bangsa Indonesia yang tengah bergerak menuju masyarakat adil dan makmur.
tertib hukum bidang pertanahan, menurut pemahaman saya, mirip dengan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya. Sisi pertama adalah tertib hubungan hukum yang di dalamnya meliputi tertib perbuatan hukum, tertib peristiwa hukum, maupun perbuatan hukum, yaitu misalnya tentang peralihan hak dan lain-lain. Sedangkan sisi kedua ada tertib kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah dalam pemanfaatan suatu bidang tanah. Apakah sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan kepada subjek hak? Jadi itu adalah dua sisi mata uang. Sisi pertama ada tertib hubungan hukum, sisi kedua adalah tertib kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah. Payung hukum untuk mewujudkan tertib hukum bidang pertanahan sudah lengkap. Bahkan cantolannya pada konstitusi pun sudah jelas, yaitu pada pasal 33 ayat 3. Sedangkan yang terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat ada pada pasal 18B dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bila masih dirasa belum cukup, khususnya hal-hal mengenai administratif, dapat dibangun suatu peraturan melalui kebebasan kewenangan yang terkait tentunya, yaitu melalui skema diskresi. Asalkan berasaskan pada asas kemanfaatan dan keadilan. Skema diskresi bisa dipergunakan untuk melaksanakan sebagai contoh sensus dari masyarakat hukum adat, sehingga pemerintah akan mempunyai database masyarakat hukum adat yang mutakhir dan datanya sangat bermanfaat bagi pemerintah. Sekarang ini pemerintah hanya mempunyai data-data tentang masyarakat hukum adat yang direkam pada Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995. Kemudian juga ada tentang Atlas Etnografi Sedunia. Ini hasil dari Profesor Kuncharaningrat di tahun 1969. Demikian juga Terhar, seorang pakar dari negeri Belanda, di tahun 1948. Demikian juga tulisan dari Profesor Sri Edi Swasono yang judulnya Mutualism and Brotherhood yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Kesemua di atas menyajikan jumlah dan nama-nama masyarakat hukum adat walau belum menyeluruh se-Indonesia. Sehingga tentunya kita sepakat bahwa data masyarakat hukum adat se-negara Republik Indonesia ini harus dipunyai oleh pemerintah. Dulu di tahun 1999, ini adalah contoh diskresi, yaitu pernah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1959 sebagai bentuk diskresi pemerintah, yang salah satunya meminta kepala-kepala daerah untuk bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melaporkan nama-nama dari masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya, disertai dengan status atau kondisi dari masyarakat hukum adat sekarang ini. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo telah mendapat laporan tentang perlunya pemutakhiran data masyarakat hukum adat, di mana diharapkan selanjutnya Bapak Presiden bisa memberikan arahan-arahan kepada para pembantunya. Akhirnya sebagai penutup,
kita harus menghilangkan keraguan-raguan untuk menciptakan tertib hukum bidang pertanahan demi kesejahteraan bersama, demi merawat dan menjaga sumber kekayaan alam, demi merawat dan menjaga multikulturalisme, dan yang paling utama, demi menjaga martabat bangsa, yaitu dengan menciptakan tertib hukum bidang pertanahan adalah wajah kejayaan bangsa. Sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.